Kalian bisa ngerasain gak sih syuting gimana, ngedit sampai pagi gimana? Sebenarnya bukan ngeditnya yang jadi masalah. Ketika kalian sudah dengan sepenuh hati membantu teman, membantu sahabat gitu ya, niatnya baik sama-sama untuk maju. Bahkan sebelum itu aku udah bicarain dengan Fandi, oke kalau mau diambil alih, aku pengen baca dong kontraknya gitu. Aku udah berbaik hati, pengen ngasih channel tersebut, tapi dengan cara baik-baik ada kontraknya gitu, biar aku bisa baca. Oke, mungkin aku bukan siapa-siapa, mungkin aku nggak ada apa-apa, tapi kan dari nol, itu channel Ricis yang buat gitu kan. Jadi ibarat Ricis masih punya hak atas channel tersebut. Kemudian nggak ada kabar masalah kontrak, dan tiba-tiba data diubah segala macam. Aku kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul dan sesuai janji Ricis ke teman-teman semua, Ricis akan menjelaskan dan menyampaikan, bahkan mungkin meluruskan kenapa channel ini diganti nama. By the way, sebelumnya maaf ya, aku memang gak ada persiapan mau nge-vlog. Jadi memang sekarang kalau teman-teman lihat jam 2.51, nggak kelihatan ya, jam 2.51 dini hari, dan lagi ngedit vlog. Terus aplikasi edit bermasalah, nyantai, istirahat sebentar, baca-baca komen, baca-baca DM, dan ternyata ada salah satu DM yang isinya menanyakan hal yang netizen komen di Instagramnya Ricis. Sebenarnya baca komen itu emang agak gimana ya, agak sedih juga sih. Kok bisa-bisanya ada netizen yang sok tahu tapi komennya tuh yakin banget. Nih ya, kita baca sama-sama. Gimik sama Atta udah selesai, setelah itu gimik sama Fandi. Muncul dengan gimik sama Fandi dan sekarang selesai dan mau bangun lagi gimik sama Atta. Lucu sih, kasihan aja sama Fandi. Gua kira YouTube-nya yang Fandi punya itu pribadi, ternyata Ricis yang punya. Gitu amat ya, cari duit, kasihan si Fandinya. Emang saling menguntungkan sih gimmick kalian itu. Fandi jadi banyak followers dan Ricis punya banyak konten. Tapi terlihat yang untung banyak di sini Ricis punya YouTube 2, nggak ikhlas apa waktu buatin YouTube Fandi. Pas gimmick terakhir YouTube-nya diminta kembali. Jadi gini, setiap ingat kasus yang ini aku emang agak sedikit gloomy, jadi emang agak sedikit sedih. Karena dulu aku pernah buatin channel Fandi Official yang pertama dengan semua data pure atas nama Fandi, alamat Fandi, bahkan rekening Fandi. Aku ada minta persenan? Enggak sama sekali. Aku ada minta potongan? Enggak sama sekali. Semua pure aku kasih datanya ke Fandi, which is AdSense-nya masuk ke Fandi, segala macam, bahkan endorsan, Instagram, YouTube, semuanya untuk Fandi, semuanya. Karena buat aku, gue bakal bantuin lo asal lo mau maju sama-sama. Di sini aku cuma mau jelasin bahwa kalau teman-teman dulu ingat, aku pernah buatin channel Fandi atas nama Fandi Official dan udah hampir subscribers ke 200.000. Dan di saat aku lihat data untuk ngecek AdSense dan lain-lain, aku sungguh terkejut, adek terheran-heran. Aku kaget banget karena data segala macam udah diubah, yaitu atas data dan alamat pihak ketiga, ya pihak lain lah bisa disebut. Aku juga sedih, kaget, dan kok bisa kayak gini sih, ini datanya siapa? Aku nggak tahu sama sekali. Dan setelah dilacak ternyata datanya merupakan data dari pihak, ya kalian tahu lah siapa. Kemudian beberapa waktu setelah itu, mungkin hampir semingguan lebih, kita berdebat masalah YouTube, masalah konten, dan masalah channel tersebut. Baiknya gimana, permintaan maafnya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana. Dan ternyata ya nggak ada jalan keluar sama sekali. Akhirnya saya mengalah. Kok jadi saya? Akhirnya Ricis mengalah. Dengan berberat hati, Ricis harus menghapus channel tersebut. Channel yang sepenuh hati aku kerjain untuk Fandi dan untuk aku tentunya sama-sama gitu ya. Kalian bisa ngerasain gak sih syuting gimana, ngedit sampai pagi gimana? Sebenarnya bukan editnya yang jadi masalah. Ketika kalian sudah dengan sepenuh hati membantu teman, membantu sahabat gitu ya, niatnya baik sama-sama untuk maju. Bahkan sebelum itu aku udah bicarain dengan Fandi, oke kalau mau diambil alih, aku pengen baca dong kontraknya gitu. Aku udah berbaik hati, pengen ngasih channel tersebut, tapi dengan cara baik-baik ada kontraknya gitu, biar aku bisa baca. Oke, mungkin aku bukan siapa-siapa, mungkin aku nggak ada apa-apa, tapi kan dari nol, itu channel Ricis yang buat gitu kan. Jadi ibarat Ricis masih punya hak atas channel tersebut. Kemudian nggak ada kabar masalah kontrak dan tiba-tiba data diubah segala macam. Aku kaget. Tadi sampai mana aku lupa. Oh ya, sebenarnya tadi bukan masalah edit ya, tapi lebih ke waktu yang sudah kita korbankan untuk orang-orang sekitar. Segala macam yang sudah kita korbankan, segala macam yang sudah kita bantu sedemikian rupa. Dengan timnya Ricis, mungkin ada dengan bantuan teman-temannya Fandi, teman-temannya Ricis. Tapi ketika itu, Ricis merasa tidak dihargai, merasa dicurangi, merasa di pikiran mereka bahwa udah ambil aja channelnya. Ternyata di balik itu, mereka tidak bisa melihat usaha Ricis, usaha Fandi juga mungkin ya, yang udah bantuin Ricis selama itu di channel tersebut.
untuk ngedit sampai nggak tidur, sampai aku nggak bisa nayangin video di YouTube aku, ya semuanya lah. Karena aku adalah tipe orang yang kalau membantu orang bener-bener sungguh-sungguh 100% sampai selesai gitu. Tapi ternyata semuanya dicurangi, nggak dihargai. Aku memilih untuk menutup channel dengan berberat hati. Ini aku agak sedikit bocorin. Ketika aku mengambil langkah itu, aku bicara sama Fandi bahwa aku sedih, aku kecewa, aku masih nggak percaya kenapa bisa terjadi. Mungkin teman-teman nganggapnya hal sepele, mungkin teman-teman cuma gitu doang. Ya, kalian mungkin belum pernah berada di posisi aku, tapi mudah-mudahan jangan pernah dan jangan merasakan posisi aku, karena yang kalian lihat ya enaknya doang gitu, yang kalian lihat yang udah ditayangin gitu ya. Kalian nggak bisa ngeliat di balik itu bagaimana perjuangan kita. Ditambah Ricis selama ini memang semuanya sendiri kan, konten sendiri, ngedit sendiri, segala macam sendiri. Baru dapat kameramen akhir-akhir ini. Kemudian aku buatlah channel kedua, dan alhamdulillah di channel ini udah hampir 300.000. Jadi teman-teman kalau mau bantu bangun channel ini boleh bantu di subscribe, nggak juga nggak apa-apa, terserah. Oke, berhubungan dengan komentar netizen yang satu tadi yang sangat menurut Ricis sangat keterlaluan. Channel ini memang pure Ricis yang buat, semuanya memang atas dasar ingin membantu Fandi kembali untuk membangun channel lagi yang kedua kali. Pasti teman-teman semua bertanya, kenapa harus diubah nama? Kenapa harus ada beberapa vlog yang dihapus? Kenapa jarang upload lagi video sama Fandi dan lain-lain? Kenapa? Sungguh pertanyaan kalian. Tentunya ada malam ini ya, puncaknya malam ini sampai aku nggak bisa tidur, sampai aku ngedit mumet banget, sampai liatin komen netizen yang udah parah banget. Akhirnya aku langsung hidupin lampu, hidupin kamera, habis sholat langsung buat video. Kenapa channelnya diganti nama? Yang pertama, aku ngerasa ini adalah jalan terbaik karena aku nggak pengen ada kesalahpahaman untuk yang kedua kali. It's mean aku tidak ingin dikecewakan yang kedua kali, tidak ingin dirampas untuk yang kedua kali, tidak ingin dikhianati juga untuk kedua kali. Dan Ricis ganti nama channel ini juga memang benar-benar keputusan yang sangat bulat. Dari keluarga juga cukup memberi masukan, dari tim Ricis juga cukup memberi masukan. Aku juga udah izin ke Fandi secara personal pun, langsung dari manajer Ricis juga udah izin ke Fandi bahwa kita mau ganti nama karena mengingat kasus yang lalu bagi Ricis memang sangat berat gitu ya. Tapi bukan berarti hubungan Ricis dan Fandi putus silaturahim gitu. Kita masih berteman baik. Ricis sama Fandi berteman baik, sama Atta Halilintar berteman baik, sama siapapun berteman baik. Kita saling dukung, saling support, saling memberi masukan, dan saling collab dan lain-lain. Mungkin memang Ricis masih banyak kekurangan sehingga netizen juga mikirnya aneh-aneh. Dan mungkin sebagian dari Ricis yang sudah mendukung juga pasti mikir ngapain tanggepin segala macam dan lain-lain. Tapi teman-teman sahabat semua, percayalah aku juga manusia biasa. Ada titik dimana ngedown, ngedrop, terus di komen yang bener-bener sangat buat aku yang kok sampai segininya ya. Memang sih kalian pasti nggak pernah lihat posisi aku di balik layar gitu ya, karena memang aku nggak pengen kalian lihat itu. Aku cuma pengen kalian lihat ini hasilnya untuk kalian senang-senang bisa nonton YouTube-nya Ricis. Kalau kalian lagi pulang sekolah capek, stres ngerjain PR, nonton YouTube-nya Ricis. Kalau kakak-kakak pulang kerja boring, nonton YouTube-nya Ricis gitu maksudnya. Jadi aku nggak pengen ngasih tahu aku kerja keras di balik ini, aku ngedit sampai pagi. Bahkan kalian pun tahu aku nggak tidur sampai pagi. Masih mengenai komentar yang tadi yang katanya aku nggak ikhlas lah segala macam bantuin Fandi, no, sama sekali jauh dari itu semua. Aku udah bales komentarnya. Aku akan bantu teman-teman ngebacain ya, biar nggak puyeng gitu baca teksnya kecil banget. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ini harus saya respon biar lurus ceritanya. Saya yang buat channel Fandi dari awal dan dirampas oleh pihak lain dan diubah data rekening dan lain-lain. Padahal tadinya saya pure isi data atas nama Fandi termasuk rekening dan lain-lain. Banyak banget dan lain-lain. Semua pure saya bantu untuk Fandi, bahkan endorse dan lain-lain pure saya kasih untuk Fandi. Saya minta persenan? Tentu tidak. Lalu channel dirampas pihak lain dengan begitu aja, dan dimana saya ngedit sampai pagi, nggak harap imbalan apapun, kita asal mau maju sama-sama. Akhirnya saya ngalah dengan hapus channel tersebut, seperti tadi yang Ricis bilang ya. Akhirnya saya buat channel kedua, saya takut dirampas lagi. Apa saya salah kalau saya cuma tidak mau lagi dicurangi untuk yang kedua kalinya? Jadi lebih baik saya ambil alih daripada harus dicurangi lagi oleh orang-orang yang tidak ada. Minta maaf ya sama saya. Selebihnya terima kasih. Buat kalian netizen yang nggak tahu apa-apa, jangan asal ngejudge saya kerja keras untuk orang-orang sekitar saya. Pure saya membantu untuk orang-orang yang mau maju dan tidak dengan cara yang curang. By the way, berbicara tentang kerja keras, aku pengen sharing sedikit tentang kerja, tentang aku yang dari kecil tanpa kalian tahu aku udah kerja. Jadi dulu tuh waktu aku masih di Batam, aku dari SD udah diikutin lomba sama orang tuaku, udah diikutin lomba fashion show, diikutin lomba menggambar, mewarnai, menyanyi, yang dimana kalau menang dapat hadiah, piala, dan juga uang jajan teman-teman. Wah, aku seneng banget sih. Terus akhirnya ikut perlombaan sampai di tingkat SMK. Buset, dari SD ke SMK jauh
jauh banget ya, biar singkat aja. Jadi aku dari SD ke SMP masih ikut lomba-lomba gitu dan dapat uang untuk biaya apa-apa tuh sendiri. Jadi emang sama keluarga dari kecil dibiasain untuk bekerja. Kemudian aku masuk SMK waktu itu ya, masuknya marketing. Aku pernah jadi pelayan restoran teman-teman. Pasti pada kaget kan? Aku pernah jadi pelayan restoran di Batam waktu itu, dan jatuhnya part time kali ya, karena aku sekolah waktu itu sampai jam 12, terus pulangnya aku kerja part time sampai jam 9 malam mungkin jadi pelayan restoran. Dan yang paling unik itu adalah ketika bulan puasa. Jadi yang dulu aku alamin jadi pelayan restoran bulan puasa, waktunya buka puasa, kita sebagai pelayan belum boleh makan dulu, kita harus melayani pembeli dulu. Dan kalau mau makan pun nggak boleh ramean, pasti ada ganti-gantiannya, pasti ada shift-shiftannya gitu kan. Seru banget sih. Terus aku pernah jadi SPG juga. Pokoknya aku kerja keras banget dari dulu. Dan setelah aku berkerudung, aku berhijab, aku sedih gitu, kayak aku kehilangan pekerjaan, aku nggak bisa kerja lagi, aku nggak bisa ini itu segala macam. Tapi ternyata pikiran aku itu salah besar. Ternyata hijab ini membuat aku justru bisa berkarya lebih baik lagi dengan cara ya ini di sosmed, lewat laptop, lewat komputer, dengan cara ngedit dan melalui video-video yang aku buat sendiri. Makanya sekarang aku udah cinta banget sama kegiatan aku sekarang, kayak ngedit segala macam, ngevlog. Dan itulah yang membuatku pengen banget ngebantu orang-orang di sekitar yang punya satu tujuan, satu visi misi sama aku. Contohnya Atika, Caca, Reno, Faiz, semuanya aku bantu di YouTube. Karena selagi aku bisa bantu, aku pasti bantu gitu. Termasuk channel ini untuk Fandi, pasti aku bantu karena kita satu visi misi. Tapi aku juga berterima kasih banyak banget buat Fandi yang udah banyak membantu juga di channel ini, di channel Ricis dan lain-lain. Pokoknya buat teman-teman semua, semangat bekerja keras. Semoga penjelasan kali ini teman-teman cukup paham. Ya mungkin kalian tidak akan pernah bisa paham posisi orang lain. Yang penting teman-teman jadilah netizen yang pintar, jadilah netizen yang berpikiran baik dan positif. Mungkin kalau belum tahu asal usulnya, belum tahu aslinya seperti apa, jangan main ngejudge aja, karena bisa aja itu akan mengubah mood seseorang, mengubah hati seseorang gitu ya. Tetap semangat, tetap berkarya, saling support, saling dukung. Siapapun kalian, siapapun Anda netizen di luar sana, semoga bisa menerima penjelasan saya hari ini. Atau mungkin ada yang keberatan, nggak apa-apa, tidak masalah. Yang paling penting saya di sini kerja keras untuk orang-orang yang saya cintai, untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya, untuk semuanya, bahkan untuk orang-orang yang saya tidak kenal sekalipun. Karena menurut saya kita semua bersaudara, jadi apa salahnya untuk saling membantu. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah berhenti membantu sesama, saling support dan saling memaafkan tentunya. Dan masih banyak belajar juga Ricisnya, jadi mohon bimbingan dari teman-teman semua dari Ricis. Dan ya, subscribe deh channel ini, kita membangun channel ini sama-sama. Aku paksain ngevlog karena aku nggak bisa tidur, aku kepikiran. Ya semoga udah jelas lah ya kenapa diganti nama channel ini. Intinya cuman nggak mau dicurangin, cuman pengen ya udah gitu aja. Apa sih, gila cuy, udah jam 3, lo kira kagak ngantuk? Enggak sih, orang editan aja belum selesai. Ya udahlah, siapapun kalian kerja keras ya, jangan lupa nih subscribe nih biar 1 juta dapat gold atas nama Ricis TV. Ingat, usaha tidak pernah membohongi hasil. Saya Ria Ricis, selamat datang di channel baru Ricis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan daging kambing dengan sayur kol, sayur kol, sayur kol. Suara apaan tuh? Oh ya, satu lagi, Ricis mau minta maaf sebesar-besarnya untuk semua netizen, untuk The Ricis, untuk siapapun kalian yang mungkin merasa kecewa, merasa patah hati, merasa sedih atas berubahnya nama channel ini, atas dihapusnya beberapa vlog di channel ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, Ricis minta maaf sebesar-besarnya. Gak ada maksud lain, gak ada untuk membuat kalian sedih, gak membuat kalian baper, gak membuat kalian berpikir macam-macam, enggak. Ricis hanya manusia biasa dan Ricis pengen lebih banyak belajar lagi dari pengalaman. Intinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.